Drama Pachinko musim 2 dimulai dengan kereta yang tiba di stasiun. Hansu kembali ke kota, tetapi bingung apakah akan berurusan dengan Soviet atau Amerika dengan simpanan mineralnya yang menguntungkan. Lebih lanjut tentang ini nanti. Kita berada di jantung kota Osaka pada tahun 1945, jadi kita berada tepat di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Jatah makanan sedang dalam proses, yang kita lihat dari Sunja. Dia memiliki kart kimchinya tetapi keadaannya sulit. Kakaknya berusaha mencari bahan untuk diasinkan, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Dan untuk memperparah masalah, pesawat Amerika terbang di atas kepala dan menjatuhkan banyak surat, bukan bom, dari langit. Catatan itu mendesak orang-orang untuk menghentikan perang dengan berbicara kepada Kaisar, sambil mengancam bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk jika mereka tidak melakukannya. Mereka yang tinggal di desa dilatih untuk melindungi desa mereka sendiri dan berjuang demi pertahanan mereka. Mozasu terlibat dalam menusuk boneka jerami, dan ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan propaganda yang diajarkan sejak usia dini. Berbeda dengan Noah, yang mulai merasa semakin kecewa di sekolah. Meskipun ia memulai tahun-tahun sekolahnya dengan penuh percaya diri dan bangga terhadap keluarganya, ia perlahan mulai menjadi semakin tidak tertarik dan kecewa dengan apa yang sedang terjadi, tumbuh di Osaka daripada di jantung Korea. Ia akhir-akhir ini membaca Tom Sawyer, dan pikirannya menjadi terganggu. Guru Noah memperhatikan dan mengajaknya ke suatu hari sepulang sekolah, mendorongnya untuk belajar keras agar ia dapat keluar dari daerah kumuh. Noah menolak karena ia ingin menjadi pendeta dan sedang menunggu ayahnya. Namun, Noah diberi sebuah buku untuk membantunya masuk universitas, dan buku itu ternyata milik Go Yang Ho, yang merupakan nama Korea. Jadi dengan ini, masuk akal jika gurunya akan mengawasinya, karena ia juga orang Korea seperti Noah. Sunja lebih beruntung daripada kebanyakan orang di sini karena dia bisa bertahan hidup sejauh ini berkat kemurahan hati saudara iparnya. Dia direkrut untuk bekerja di pabrik amunisi di Nagasaki tahun lalu, dan uang yang dia kirim merupakan anugerah. Namun, akhir-akhir ini mereka membayarnya dengan surat promes, jadi sayangnya, Sunja hanya punya persediaan kimchi terakhir. Sudah 3 bulan sejak dia menerima surat dari ibunya. Sunja ditawari kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan dengan menjual anggur beras. Namun, hal ini ilegal dan dia bisa mendapat masalah besar jika ketahuan. Namun, Sunja tertarik, terutama karena itu berarti mereka bisa selamat dan dia bisa menyelamatkan anak-anaknya. Dia tahu bahwa anak-anak itu lapar, terutama Mozasu yang perutnya dia dengar keroncongan malam itu. Risikonya tinggi dan Kyung-hee ragu ketika Sunja menceritakan rahasianya padanya malam itu. Akhirnya dia mengalah, tetapi dengan janji bahwa Sunja akan kembali padanya setiap malam. Sayangnya, penggerebekan di pasar gelap membuat Sunja ditangkap tak lama setelah kejadian ini. Kyung-hee mencoba melibatkan petugas untuk membantu menyelesaikan masalah ini, tetapi mereka tidak perlu melakukannya. Faktanya, petugas di sana tahu siapa Sunja dan saat vonis dibacakan, dia dilepaskan. Ternyata ini ulah Hansu, yang menyuruh Tuan Kim mengantarnya ke kantornya. Ingat mineral yang kita lihat di awal episode, ini disebut tungsten dan tahan terhadap korosi. Ini berguna untuk pesawat terbang, rudal, dan granat, yang memungkinkan perang terus berlanjut. Hansu tampaknya merupakan komponen kunci dalam semua ini, dan dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya telah mempekerjakan Tuan Kim untuk mengawasi Sunja selama ini guna memastikan dia baik-baik saja. Hansu memperingatkan bahwa Amerika akan segera menyerang dan akan menghancurkan seluruh kota. Sunja menolak untuk mempercayai semua ini, tetapi seperti yang kita ketahui, itu benar-benar nyata. Di Tokyo 1989, masa lalu Solomon dengan Shifley mengikutinya saat ia menuju wawancara dan mencoba mendapatkan pekerjaan. Masalahnya, ia memiliki noda hitam di samping namanya, sehingga hal itu membuat segalanya menjadi rumit. Ia membutuhkan investasi tetapi semua orang menolaknya. Seperti yang dikomentari Solomon sendiri, meskipun ada 11 juta orang di Tokyo, tempat ini benar-benar terasa seperti desa. Abe-san sedang dalam kondisi kritis dan bertekad untuk mencoba menghentikan Solomon dari bisnisnya. Sejauh ini, usahanya berhasil karena dia belum berhasil mengumpulkan apapun. Saat dia berbicara dengan Tetsuya tentang hal ini di sebuah restoran, dia memutuskan untuk menginvestasikan 200 juta untuk proyeknya. Alasannya, Solomon selalu menjaganya di masa lalu, jadi ini adalah caranya untuk membalas kebaikan itu. Akhirnya keberuntungan Solomon berubah,
dan ia bergabung dengan Mosasu dan Sunja yang memutuskan untuk menginvestasikan $700.000 ke dalam bisnisnya. Namun, mereka juga menggadaikan gedung pachinko untuk melakukan hal ini. Solomon mulai merasakan tekanan. Faktanya, Tetsuya menelepon sore itu dan menjelaskan bahwa Abe-san telah mendengar tentang investasinya dan mengancamnya agar menyerah. Akibatnya, dia menarik uangnya. Solomon marah dan kesal dan ini memuncak di supermarket ketika dia menghadapi reaksi rasis dari seorang pedagang Jepang yang mengacaukan pesanan kue mereka. Kembali ke toko, Solomon berbicara kepada Sunja dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan ini lagi. Dia merobek cek investasi itu, sambil mengaku merasa kasihan padanya, padahal sebenarnya dia melindungi mereka karena risikonya terlalu tinggi. Solomon muncul untuk menemui Abe setelah semua ini, dan pertikaian tampaknya akan terjadi.